pandan asli ya? Iya, pandan asli, Bu. Pandan asli. Iya. Ini bagus ini. Iya. Ini bikin sendiri juga? Iya, semuanya Bu bikin sendiri. Oh, ini dalamnya bukan pisang ya? Kacang. Kacang. Iya. Namanya apa ini? Ada dada santan. Iya. Terus di sini kan debu nih Bu. Banyak debu ya. Ya, ditutup pakai plastik ya. Iya aja. Minuman juga kamu, minuman juga. Iya, Bu. Ini sudah diambil. Iya, Kak. Mari kita dampingin bedemu. Ya, mantap. Iya, Bu. Untuk positifnya ya, ini rodamin B, formalin sama. Positif apa ini, Bu? Ini contoh. Contoh kalau positif itu kayak gini. Ini yang ini untuk formalin, yang ini untuk apa namanya? Metanil yellow ya. Hari ini adalah, ini kan hari Ramadan bulan puasa kedua ya. Ini kita mulai turun untuk pengawasan takjil. Pertama, perdana ini di sini ya. Ini kelihatannya pusat dari takjil juga ya, yang besar. Nah, tadi kita memulai menyampling, ada bermacam-macam ya, terdiri dari 22 makanan. Itu terdiri dari ada es ya, apa namanya, es campur, ada ikan, ada teri, ada makanan-makanan kecil seperti kue lapis yang berwarna-warni dan lain sebagainya, sebanyak 22 item. Nah, kita uji terhadap rodamin B-nya, terhadap formalinnya untuk ikan, kemudian terhadap metanil yellow itu pewarna kuning, dan terhadap boraks. Nah, boraks tadi contohnya yang kita uji itu biasanya yang makanan-makanan yang kenyal-kenyal ya, kayak dimsum, tadi ada tahu, ada bakso ya. Nah, ternyata ini contoh positif seperti ini ya, kalau contoh positif seperti ini. Nah, tadi dari 22 item itu ternyata semuanya negatif, tidak ada yang positif. Alhamdulillah makanannya di sini tidak ada yang mengandung rodamin B, metanil yellow, boraks maupun formalin. Tetapi memang kita lihat tadi sambil mengedukasi penjual ya, karena ini di pinggir jalan dan belum semuanya itu higiene sanitasinya ya, terutama untuk ditutup makanan ya. Nah, tadi masih banyak ya yang polusi terbuka ya. Nah, apalagi ini debu. Nah, itu kita sangat menghimbau kepada para penjual makanan agar menutup makanannya dengan plastik yang meteran itu. Nah, jadi kalau lagi pas tidak ada pembeli, tidak ada ini, untuk ditutup. Tadi juga banyak yang kipas-kipasin lalat ya, tadi saya lihat juga ada. Nah, mungkin nanti ini yang perlu diperhatikan oleh pedagang makanan takjil. Nah, kalau dari sisi bahan berbahayanya, kelihatannya mereka sudah paham bahwa apa yang tidak boleh dan apa yang ini mereka sudah paham. Ini dilakukan dalam rangka intensifikasi pengawasan di bulan Ramadan ya. Sebenarnya kita untuk intensifikasi pengawasan di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri itu tidak hanya di penjual takjil, tapi termasuk juga di retailer ya. Kita akan tahu di bulan puasa
puasa ini atau Lebaran banyak sekali orang berjualan makanan nih ya, terutama takjil makanan basah. Nah, tapi di retailer adalah semua bahan pangan ya, baik nanti untuk persiapan Lebaran maupun persiapan bulan puasa ini. Nah, kita juga melakukan pengawasan mulai dari hulu ke hilirnya. Jadi dimulai dari distributornya sampai ke retailernya. Retailer itu macam-macam ya, nanti mulai dari pasar, supermarket, toko, nah seperti itu. Hari ini berapa titik, Bu? Hari ini kalau untuk takjil 1 titik, tetapi kalau untuk bukan hari ini ya, pokoknya dalam minggu ini, itu kalau untuk distributor sama retailer, kita sudah ada 7 sarana yang kita periksa yang sudah dilaporkan ya. 7 sarana itu ada di Kota Makassar dan ada di Selayar ya. Di Selayar ada 3 ya, ada 3. Nah ternyata masih ditemukan pangan yang rusak, terus ada yang kadaluarsa, ada yang tanpa izin edar. Nah